Bapak Ibu, yang terhormat Ibu Kepala Pusat Urusan Internasional, Pak Murato dan Bapak Ibu dosen Inggris. Saya Epizal. Oke. Eh, Seperti yang sudah disampaikan tadi di Aminet, Bu Mita, saya ada sedikit materi. Mungkin banyak yang sudah disampaikan tadi, tapi beberapa poin kita akan diskusikan nanti. Yang paling penting itu penyiapan proposal dan submission, karena deadline-nya 1 minggu lagi, tanggal 1 November. Mungkin saya go through ke ini saja. Oh, ini background saya nggak apa-apa. Saya lewat dulu aja nih. Ini oke. Eh, ada yang bertanya juga beda Aminep dan Fulbright. Eh, Aminep di Indonesia, American Indonesian Exchange Foundation. Eh, Intinya di Fulbright. Setelah kita lulus berangkat nanti dihandle oleh Fulbright di Amerika. Jadi setiap negara Fulbright itu mempunyai kantor urusan internasional, bukan kantor urus, maksudnya representasi, ada berbentuk foundation, ada yang bentuk Fulbright UK atau dan tergantung dari kesepakatan negara itu sedikit. Nah ini seperti yang disampaikan, saya ulangi tadi, saya share screen. Ada Fulbright yang kita fokus ini visiting scholar. Sebenarnya ada 3, Fulbright visiting scholar, Fulbright US ASEAN, dan satu lagi Dikti Pandit. Tapi itu mungkin nggak disampaikan tadi, karena Dikti membuat juga program pertukaran untuk dosen ke Amerika yang di bawah didanai oleh Dikti, bukan Fulbright-nya, tapi masuk ke dalam sistem. Nah, requirement tadi banyak, ini seperti yang sudah di-share sini. Saya screenshot lagi. Kalau Fulbright ini punya website sendiri sebenarnya. Eh, Sebenarnya nggak apa, saya bisa baca ini juga. Nah, yang seperti yang sudah disampaikan, ini yang secara umum. Yang paling penting itu eh, dokter, walaupun tadi disebutkan boleh S2, tapi punya kepakaran di bidangnya, mungkin di tadi musik sama medical, tapi rata-rata saya lihat sudah dokter S3. Tapi yang S2 masih memungkinkan untuk diterima proposalnya. Seterusnya ini persyaratan umum, mungkin supaya cepat kita bisa diskusi nanti. Ada beberapa yang tidak bisa melamar juga, yang sudah apa eh, mungkin lagi sedang S3 atau di Amerika, ada permanent resident dan lain-lain. Yang di sini kita ambil poinnya saja. Grant ini yang bisa melamar Indonesia S3 dan membuat proposal, itu ada beberapa kategori tadi, grant benefit dan lain. Terus apply semua full online. Ada 3 rekomendasi. Kalau dulu 2 rekomendasi, sekarang diminta 3. Ini yang sudah disampaikan juga, tapi saya sudah coba buat materi. Nah, yang paling penting proposal kita, kalau saya boleh sampaikan, kalau kita Fulbright visiting sekolah dari Indonesia, usahakan kasus judul kita itu yang berkaitan antara Indonesia dan Amerika. Contoh begini, kita fokus membuat riset sebenarnya di sana. Kita nggak ada mengajar, fokus ke riset. Usahakan topik kita itu ada berkaitan kedua negara. Kalau pengalaman saya kemarin, saya membuat tentang kebakaran hutan. Memang riset saya tentang karbon, pencemaran udara, kebakaran hutan. Jadi tentang lingkungan. Tentang lingkungan. Eh, Nah, di Amerika juga ada beberapa daerah di California itu tentang kebakaran atau pencemaran lingkungan. Ada kaitan, itu lebih bagus. Jadi hasil riset kita bisa diterapkan ke dua negara. Tidak tertutup kemungkinan juga untuk topik yang lain. Nah, kalau untuk ASEAN, tadi ada yang juga ingin ASEAN US, diharapkan permasalahan di sekitar ASEAN. Kita ASEAN ada 11 negara, yang mungkin tidak semua mengcover masalah itu, mungkin 5 atau 6, lebih dari separuh, itu lebih bagus. Itu apa eh, persiapan proposal, karena kita tahapan untuk pengajuan proposal. Ini contoh kemarin saya buat environment monitoring untuk sistem. Eh, ini ada
proposalnya pun 3 sampai 5 halaman, nggak perlu banyak dia. Summary, karena ini proposal summary ya, apa yang kita mau lakukan. Ini pun belum perfect juga. Saya 2019 mengajukan, awardnya itu untuk tahun 2020. Memang agak buru-buru juga dulu, 1 minggu dapat informasi, saya coba buat, memang agak buru-buru. Ini sebagai apa? Bukan acuan yang perfect, maksudnya contoh aja. Cover, ada summary, nanti ada metodologi, terus apa target yang kita akan dapatkan di sana. Tentunya kita lihat apa negara yang besar kan US, kita mendapatkan mungkin banyak fasilitas untuk melakukan riset bersama, ya gitu ya. Oke. Seterusnya rekomendasi 3 tadi sudah disampaikan, usahakan yang berkaitan. Tadi kan ada pimpinan kita, satu boleh supervisor kita. Ini kalau zaman saya dulu online, formnya itu ada, tapi di-download oleh bagian repri kita, recommendation. Kita nggak bisa lihat, kita hanya bisa meng-assign email recommendation, mereka yang meng-upload, tapi sekarang katanya sudah fully online, tidak perlu upload, tidak perlu tanda tangan lagi. Ya, dia sudah improvement. Ini tadi sudah sampaikan, atasan, tempat kerja, rekan kerja sejawat yang tahu kita untuk rekomendasi ya. US ASEAN ini deadline-nya 1 Desember, keberangkatan equivalent tadi seperti yang disampaikan. Semua application sudah melalui online. Login dulu, kita buat account dulu. Tadi ada dicontohkan teman, saya nggak di websitenya Aminit sudah lengkap semua tersedia. Mungkin saya cepat saja ini. Yang paling penting ini dokumen desk evaluation. Jadi tahapannya setelah kita submit itu, nanti ada desk evaluation oleh tim Aminit. Tim Aminit tidak semuanya orang Indonesia, ada tim Amerika juga. Oke. Biasanya itu mereka akan review, ada ratusan proposal yang masuk. Kalau pengalaman saya dulu interview per 4 orang kalau nggak salah. Tapi ada beberapa tahapan interview. Termasuk yang terakhir Pak Prof. Satyoto dapat tahun ini ya ke MIT katanya. Jadi Pak Satyoto akan berangkat base ini. Dan kebetulan juga saya per-interviewnya. Jadi interviewernya itu, nanti kita bahas interview. Desk evaluation dulu. Nanti akan diumumkan. Biasa akan cepat. 1 November, saya dulu di 5 Desember sudah dapat informasi notifikasi untuk interview di 10 Desember. Jadi cepat sekarang. Mereka bagus sistem, sudah terstruktur memang. 1 sampai 2 bulan, biasanya Februari itu sudah clear siapa yang di award. April mereka akan PDA, preparation for the future, kan itu ya. Dan desk evaluation yang perlu kita perhatikan ini, mudah-mudahan dokumen proposal kita di salah satu yang untuk interview. Tahun ini, kemarin saya interviewer, kalau nggak salah ada 7 bed sesi interview, per sesinya ada 7 orang. Oke, sesi interview ada 4 atau 5. Biasanya 2 Indonesian, 2 American. 2 American itu satu dari universitas secara online atau begitu sesi interview dari Amerika yang datang, satu staf di Aminat biasa. Yang 2 lagi Indonesia, biasanya alumni diambil, alumni Fulbright. Itu. Nah, interview ini kalau saya dulu 5 karena direkturnya Aminat join juga bertanya, ya, Prof. Alan kan itu ya. Interview biasanya 15 menit satu sesi. Mereka akan tanya pada intinya mau ngapain kita ke Amerika. Ya tentunya dalam konteks meneliti kan. Mereka akan tanya penelitian yang dilakukan di Amerika, kalau sudah dapat kolaborator atau host university, apakah university kita unik, maksudnya sesuai dengan bidang kita, kenapa memilih university itu? Itu biasanya kan itu ya. Setelah itu ada berbagai pertanyaan dari yang lain juga, tujuan, target, dan lain-lain. Nah, bagusnya Aminep ini, mereka tidak menargetkan seperti hibah dikti kita
minimal satu paper publish. Mereka tidak menargetkan luaran yang spesifik. Tetapi karena kita sudah melakukan penelitian, sudah dapat data, kenapa tidak kita publish gitu ya? Dua American. 10 menit lagi. Ya, 10 menit ya, akan saya cepat saja. Interview biasanya dipanggil ke Jakarta. Tapi waktu COVID online. Waktu saya 2019 akhir itu ke Jakarta. Mereka funding semua di akomodasi. Setelah itu ini dokumen evaluation-nya. Oke, ini yang email notifikasi waktu saya dulu ada 4. Yang biasa Pak Agus ini dapat juga lulus saya. Yang 2 ini sepertinya tidak. Kan gitu ya. Ini ada contoh email yang mereka kirim di 5 Desember. Setelah itu di 10 Desember interview. Oke. Nah, ini mungkin boleh saya sampaikan tapi saya cepatnya. Kalau kita setelah lulus banyak memang, tapi mereka ini akan pandu mulai dari perusahaan kesehatan, asuransi kesehatan untuk visa, biasa medical check up, harus ada vaksin berapa kali, konfirmasi dari profesor karena saya dulu case-nya di Harvard. Harvard itu kita udah tahu. Ketika ada tamu international office dan manajemen pasti tahu. Pasti harus tahu. Mereka harus dapat konfirmasi dari international office. Bahkan ya Harvard mereka sudah dapat kelulusan dan mereka ingin sebelum kita sampai Amerika semua sistem kita sudah siap. Sistemnya begini. Sebelum saya sampai dulu mereka sudah buatkan email, buat account. Artinya kita sudah sampai sana sudah siap meneliti. Account kita maksudnya email, account, akses card dan lain-lain itu kita sampai sana sudah bisa diakses, bahkan sebelum berangkat sudah bisa diakses database di Harvard itu untuk IEEE, Web of Science dan lain-lain. Kita sudah sebagai peneliti yang terbuka sama dengan peneliti di kampus mereka. Housing memang perumahan agak tricky, maka kita kan 3 sampai 6 bulan. Kalau Indonesia khusus 3 bulan sampai 6 bulan. Nggak boleh 2 bulan, nggak boleh 1 bulan, nggak boleh. Tapi kita boleh extend, request extend, tapi biasanya agak kecil kemungkinan apa. Ini kalau udah berangkat ada perumahan agak sedikit apa karena rumah di sana biasanya 3 bulan minta kontrak, mereka nggak mau minimum 3 bulan. Dan case saya dulu waktu COVID baru buka semester banyak rumah yang dicari agak susah juga. Di luar kampus apa di dalam kampus? Boleh di guest house-nya, di hostelnya, tapi biasanya agak mahal. Oke. Ini tahu apa pengalaman aja. Biasanya di dalam kampus mahal, kita akan budgetnya kasih lamsam. Kayak saya kemarin 3.500, biasa separuh udah habis untuk perumahan. Saya dulu dapat juga 1.500 satu kamar 1.500 dolar kan ya, 1 bulan 1 kamar 1.500 dolar, itu sudah murah itu. Pak Rehani 2.600 karena karena di Boston. Angkatan saya itu dapat 2 dari UIN Pak Rehani. Oke, hari pertama itu pastikan kita buat kartu karena kampus sana semua akses pakai kartu. Ya. Ketemu profesor, buat rekening bank $100 untuk deposit. Kenapa? Mereka sudah reserve. Ketika kita buat rekening bank, besoknya uangnya udah masuk. Mereka otomatis. Email kita sudah direkodkan di bank. Pastikan email yang kita daftar di Aminet dengan email kita buat bank ini sama. Jadi matching link, besoknya sudah dapat dananya itu. Oke, mungkin ini pengalaman, ini banyak tambahan aja mungkin kita lebih ke Desi. Banyak pengalaman karena kita setiap bulan hampir ada Fulbright Association di seluruh dunia. Waktu itu ada 96 negara waktu di Harvard itu ada Turki, bahkan termasuk Rusia, Ukraina, bahkan tanda kutip teman saya yang dari Gaza ada join. Mereka ngurus visa di Israel. Mereka open karena pendidikan mereka enggak. Berbagai negara, Rusia, Ukraina, Turki banyak, Afrika lagi banyak kan gitu ya. Kita berkolaborasi, mendapat kawan, partner untuk bekerja sama, bertukar pikiran dan lain-lain. Oke, good proposal. Saran saya kita proposal karena terbatas 3 sampai 5 halaman.
point to the point, statement update, topiknya update kalau dapat. Kalau saya boleh katakan COVID sekarang mungkin dah agak berkurang kan gitu ya. Background yang kedua, pertama proposal, yang kedua track record. Bapak Ibu saya sarankan pernah punya pengalaman di sini, masukkan dalam CV. Biasanya kan dikasih 6 halaman CV. Masukkan semua pengalaman kegiatan kita, reputable rekomendasi tadi kan, interview kalau ini sudah interview nanti. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Mungkin kita ada diskusi sekitar 15 menit. Ya. Ya, saya kembalikan ke Pak.